Baik, perkenalkan nama saya Ninda Christine Pangaribuan dengan NIM 2010521021 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini ada ilustrasi mengenai rancangan acak kelompok di mana seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh dari konsentrasi ataukah bahan pengawet terhadap air pada daging ayam dan disimpan pada suhu 5 derajat selama seminggu. Sebagai bahan penelitian, maka satu ekor ayam yang dipotong dan daging yang diambil bagian tubuh ayam antara lain paha, dada, sayap. Dapat dilihat bahwa penelitian ini tidak dapat dikendalikan atau tidak homogen karena kualitas dari daging ayam yang dipergunakan juga tergantung pada tubuh atau badannya. Yang pertama, data kadar air daging ayam dengan persen. Yang pertama adalah perlakuan, terdapat perlakuan pertama, perlakuan ketiga, perlakuan kelima, ketujuh, dan ke-9. Di sini ada 3 kelompok data di mana ada jumlah dan rata. Untuk jumlahnya sendiri sudah saya kerjakan terlebih dahulu dan formulasinya seperti ini. Sum, ini kita ketik, kita ulang ya. Sum, kita drag data pertama dan sampai data ketiga. Kemudian tutup kurung. Ini bisa kita tarik ke bawah. Dan untuk ratanya, formulasinya average, drag data pertama 2 dan ketiga, kemudian tutup kurung dan di enter. Ini tinggal di drag saja sampai perlakuan 9 seperti ini. Kemudian untuk jumlah ini, jumlah dari perlakuan sendiri itu bisa dari sini, sum, drag data pertama saja. Kemudian untuk mencari rata seperti ini formulasinya, drag data pertama saja. Kemudian untuk mempercepat pekerjaan ini bisa kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Untuk mengeceknya seperti ini. Ini formulasinya sudah muncul ya. Kemudian untuk bagian ratanya average, dan yang di drag itu adalah bagian dari rata pada perlakuan. Kemudian dilanjut dengan menentukan tabel ANOVA atau faktor without replication-nya. Nah, di sini sudah terdapat pekerjaan yang sudah saya lakukan. Dimana caranya itu kita ke menu data, kemudian ke data analisis, kemudian kita pilih sesuai dengan ini ANOVA atau faktor without replication ini, kemudian oke, kemudian kita input. Nah, untuk ini kita input ini, kemudian untuk label yang tidak centang, kemudian untuk output bisa kita letakin di sel yang kosong, misalnya di sini, kemudian di-oke-kan. Karena saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu, jadi saya hanya memberikan tutorial bagaimana mengerjakan tabel dari ANOVA to factor without replication tersebut. Saya cancel. Ini adalah bagian dari tabel ANOVA to factor without replication, di mana ada summary, sum, average, variance. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya ada sumber keragaman, ada JK, ada DB, ada kuadrat tengah, ada F hitung, ada P value, ada F create atau F tabel 5%, dimana pada sumber keragaman ada perlakuan, kelompok, dan galat. Dan pada JK sendiri ini data akan keluar otomatis ketika kita mengerjakannya melalui data analisis yang sudah ditutorialkan tadi. Dan di sini adalah saya buat pengulangan dari ini untuk mencocokkan. Ini sumber keragamannya, ini ada JK-nya sudah ditentukan dengan formulasi seperti ini. Nah, sebelum masuk ke bagian JK perlakuan, perlu diperhatikan pula kita terlebih dahulu mencari faktor konversi, di mana formulasinya seperti ini.
jumlah dari banyaknya perlakuan dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah dari ketiga data tersebut, tutup kurung dan di enter. Itu akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari faktor konversinya. Kemudian untuk pertama sekali kita masuk ke bagian JK perlakuan, dimana dengan formulasi seperti ini, sum SQ, di sini ada F12, F16, ini di drag data, jumlah dari data-datanya ini, yang ini, untuk ini, kemudian per konta, baru buka kurung itu, masukin data pertama, data kedua, data ketiga, tapi tidak dengan keseluruhan datanya ini, hanya ini saja. Kemudian dikurang FK, kemudian di enter. Selanjutnya untuk kelompok, dia sama seperti ini formulasinya yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Untuk C17 itu jumlah dari total data dari ketiga data tersebut dibagi dengan konta, terus buka kurung banyaknya perlakuan dari P1 sampai P9 dikurang FK atau faktor konversi, kemudian di enter. Sebentar. Oke. Untuk bagian JK galat itu rumusnya seperti ini. JK perlakuan dikurang JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. Nah, hasilnya seperti ini sesuai dengan formulasinya. Kemudian kita masuk ke DB. Untuk mencari DB perlakuan sendiri, derajat bebas sendiri itu dengan formulasi seperti ini. Sama dengan konta, buka kurung, bagian B12 kita cari ke atas. Ini bagian perlakuan P1 sampai P9 dikurang 1. Enter. Terus untuk kelompok itu konta, ini formulasinya yang sudah saya kerjakan lebih dulu. Banyaknya kelompok 1, 2, 3 dikurang 1, tetap dikurang 1 ya teman-teman. Kemudian untuk galatnya sendiri, ini formulasinya galat DB total dikurang DB perlakuan dikurang DB kelompok, kemudian dienterkan, maka ini hasilnya. Untuk DB totalnya sendiri itu mencarinya sama dengan konta, ini formulasinya, kita scroll ke atas, banyaknya jumlah data kelompok 1, 2, 3, ini kita drag, kemudian tetap dikurang dengan 1. Setelah itu kita enter. Selanjutnya untuk masuk ke kuadrat tengah, ada bagian kuadrat tengah perlakuan dengan formulasi seperti ini. JK dibagi dengan derajat bebas, maka menghasilkan ini 87,002. Kemudian untuk KT kelompok dengan formulasi seperti ini, sama dia JK dibagi dengan DB. Nah, karena ini dari atas tetap seperti ini nanti barisannya, tarik lurus saja, ini bisa kita drag ke bawah saja untuk mempercepat waktu. Nah, ini kita pastikan lagi. Nah, sudah benar. Untuk F hitungnya sendiri kita mencari formulasi dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, di sini saya kasih logo dolar untuk bisa di drag agar lebih mempercepat waktu. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian F tabel 5%, di mana formulasinya kenapa dapat segini. Seperti ini formulasinya yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan F inverse. Nah, di sini kan F tabelnya 5%, berarti dia 0,05 terus koma 246. Nah, di sini kita masukin nilai dari DB perlakuan, koma tetap didolarkan, masukin ke DB galat, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, di sini kita karena sudah masukin bagian dolar tadi, nah di sini kita bisa tinggal drag saja datanya. Nah, setelah itu masuk ke bagian F tabel 1%. Sebentar. Nah, di sini bagian F tabel 1% sama dengan F tabel 5%, hanya saja beda
probability-nya, di mana sama dengan F inverse. Nah, di sini kalau ini F tabel 1%, maka dia menggunakan 0,01. Sementara bagian F tabel 5% dia menggunakan 0,05. Selanjutnya diikuti dengan DB perlakuan tetap dan DB gala tetap, dan diikuti dengan dolar agar bisa dia di drag ke bawah. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian uji lanjut BNT, yaitu selanjutnya akan saya lanjut dengan bagian uji lanjut BNT. Yang pertama di sini ada bagian perlakuan, rata, selisih, dan notasi. Nah, di sini ada perlakuan yang tadi yang di sini, data di sini saya pindahkan ke sini. Di sini. Nah, mengapa jadi kayak acak gitu? Nah, di sini saya ngeblok semua datanya untuk biar dia tersusun dari yang terbesar hingga ke terkecil seperti ini. Nah, di data P9 ini, data yang terbesar itu adalah 19,86, sementara yang terkecil itu di P1 5,83. Nah, untuk mengerjakan uji lanjut BNT ini, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara menentukan BNT sendiri. Nah, ini bagian formulasi dari rumus BNT, di mana sama dengan T inverse buka kurung 0,05 dibagi dengan 2, terus D48 itu adalah bagian dari DB galat dikali dengan SQRT, nanti diklik aja ini SQRT, terus buka kurung 2 dikali 48 di sini adalah kuadrat tengah galat dibagi dengan konta, buka kurung, masukin berapa banyak kelompoknya, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, terus tutup kurungnya sebanyak 3 kali ya. Terus kita tinggal enter saja. Nah, ini adalah nilai dari BNT-nya sendiri. Kemudian untuk bagian perlakuan ini kan sudah diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini mengapa bisa dapat seperti ini? Nah, ini caranya. Bagian dari nilai rata pada P9 dan P7 itu dikurangi. Kemudian di enter, maka akan keluar hasilnya ini. Untuk bagian P3 ini, kenapa dapat hasilnya ini? Karena P9 dikurang dengan P3, maka akan menghasilkan formulasi seperti ini, dan bila di enter akan seperti ini. Dan untuk bagian P5 itu P9 dikurang dengan data dari P5. Nah, ini formulasinya, kemudian di enter kan. Dan untuk P9 dikurang dengan P1, maka di sini dia di enter kan, tinggal di enter. Nah, di sini kan BNT-nya sudah dapat nih. Nah, di sini kita tinggal menentukan saja kenapa dia bisa NS atau tidak nyata atau tidak signifikan. Kenapa dia bisa bintang? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Kenapa dia bisa tidak nyata atau tidak signifikan? Karena 5,77 apakah lebih besar daripada nilai BNT-nya sendiri? Berarti tidak. Maka bagian P7 tidak nyata atau tidak signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian P3. Nah, di B3 ini juga mendapatkan NS atau tidak nyata. Kita akan buktikan apakah 8,82 ini lebih besar dari ini. Tentu tidak, makanya dia memperoleh NS atau tidak nyata atau tidak signifikan. Selanjutnya untuk NS ini, kenapa dia tidak memperoleh bintang agar dia bisa berubah nyata? Karena 11,15 ini lebih kecil dibandingkan nilai dari BNT-nya sendiri. Nah, selanjutnya ini kenapa bintang di sini? Karena 14,03 ini adalah nilai paling besar dibandingkan nilai dari BNT-nya. Makanya di sini dibuat bintang 1 karena dia memiliki pengaruh yang nyata.
Selanjutnya, untuk bagian selisih selanjutnya itu ada di formulasi ini, di mana P7 dikurang P3, terus dienterkan. Kemudian bagian P5 itu P7 dikurang P5, kemudian dienterkan. Dan kemudian yang terakhir P7 dikurang P1 itu keluar 8,26. Dan untuk nilai NS-nya sendiri seperti tadi, masih sama seperti tadi, karena dia tidak signifikan atau tidak nyata, ataupun karena nilainya ini masih lebih kecil daripada nilai BNT-nya yang didapat. Terus lanjut ke sini dia tetap NS karena dia tidak signifikan dan tidak nyata. Ini juga. Untuk penotasiannya seperti ini. Di sini kita kasih warna saja karena aku sudah mengerjakannya terlebih dahulu dan tinggal menjelaskannya sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Nah, di sini misalnya warnanya ini. Nah, di sini kenapa bisa A? Karena ini bagian A. Terus di sini diwarnai masih sampai sini. Terus di sini seperti ini. Ini bagian A. Ini masih bagian A, tapi gabung sama B. Nah, terus ini masih bagian B sama C. Kemudian ini masih gabung sama B dan C. Dan ini C. Seperti itu penotasiannya. Kemudian kita akan masuk bagian ini. Perlakuan rata positif BNE. Nah, ini penotasiannya. Di mana perlakuan itu kita urutkan sekarang. Tadi kan dari yang besar ke terkecil, sekarang dari yang terkecil ke terbesar, di mana nilai perlakuan terkecil adalah P1 dan yang terbesar adalah P9, di mana 19,86. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rata plus BNT. Nah, di sini untuk formulasinya sendiri seperti ini, di mana rata ditambah dengan BNT. Nah, itu di enter. Terus jangan lupa itu dikasih logo dolar biar dia tinggal ngedrag ke sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa A? Karena sama seperti yang aku jelasin pas penotasian tadi. Terus di sini dia A. Kemudian di sini dia juga A. Dan terakhir dia di B. Jadi dia A, terus bagian A, terus bagian B, kemudian A lagi, bagian A lagi, terus B sama B dan B. Seperti itu. Maka kesimpulan yang didapatkan di sini sesuai dengan pengujian pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap kadar air pada daging ayam yang disimpan pada suhu 5 derajat selama seminggu, yang digunakan sebagai bahan penelitian ini sesuai dengan bagian signifikannya terhitung adalah NS atau tidak signifikan atau tidak nyata datanya pada rancangan acak kelompok beserta dilanjutkan dengan uji lanjut ini. Nah, di sini kan dapat bintang, berarti disimpulkan bahwa P1 memiliki pengaruh yang nyata pada taraf 5% bagian ini. Karena hanya dia mendapatkan bintang 1. Selebihnya ilustrasi soal tersebut masih tidak signifikan dan tidak nyata, sehingga pengaruh dari konsentrasi bahan pengawet terhadap kadar air pada daging ayam dan disimpan pada suhu 5 derajat selama seminggu itu dia tidak nyata atau signifikan, maka memperoleh nilai NS. Baik, sekian hasil pemaparan dari saya. Jikalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.